Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Santoso, NIM 3518109. Kali ini saya akan memaparkan hasil wawancara saya terhadap 3 keluarga di kelas terapi Islam B. Langsung saja, keluarga pertama, struktur keluarga. Struktur keluarga terdapat: pertama, saya wawancarai keluarga ini sudah menjalin atau melalui pernikahan kurang lebih 4 tahun. Keluarga ini memiliki 1 anak dengan berjenis kelamin perempuan, di mana keluarga ini memiliki struktur keluarga yang lengkap. Yang pertama, kepala keluarga atau ayahnya bernama NR, yang dimana keluarga ini sebagai suami. Selanjutnya, keluarga ini memiliki seorang ibu rumah tangga atau istri bernama MN dan seorang anak perempuan bernama LN. NR berasal dari kota Pekalongan, Tegarrejo. Beliau lahir di Pekalongan pada tahun 7 April 1991. Status keluarga berasal dari keluarga sederhana, memiliki 3 saudara, dan istrinya NR merupakan anak kedua dari jumlah 3 bersaudaranya. Beliau menikah pada usia 27 tahun. Kemudian MN berasal dari Batang Kauman. Beliau lahir di Batang pada tahun 21 Maret 1993. Status keluarga berasal dari keluarga yang terpandang di daerahnya. Bisa dikatakan keluarga dengan ekonomi menengah ke atas. MN merupakan anak keempat dari 9 bersaudara. Beliau menikah pada usia 24 tahun. Selanjutnya, keluarga ini dikaruniai anak bernama LN, seorang perempuan kelahiran di Batang pada 9 Desember 2019, yang saat ini berusia 2 tahun. Pernikahan mereka dilakukan pada 3 Maret 2018, sehingga pada tahun ini usia pernikahannya kurang lebih 4 tahun. Relasi dalam keluarga. Konsep relasi suami dan istri merupakan salah satu aspek telah diatur dalam Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dari dibentuknya hukum Islam. Nilai-nilai yang terkandung pada relasi yang dibentuk berasaskan keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan yang ditujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Secara teoritis dan konseptual, masalah relasi suami dan istri tentu tidak dapat dihindarkan. Akan tetapi, dalam tataran implementatif, seringkali relasi suami istri mendapat persoalan secara teknis karena seperti permasalahan nilai, budaya, sosial, ekonomi, dan hukum yang melingkupinya. Jadi, relasi keluarga merupakan hubungan antar suami, istri, ataupun anak yang terjadi dalam setiap harinya. Hasil wawancara dan observasi saya yang saya lakukan kepada keluarga NR antara lain, NR atau suami MN istri terjalin sangat harmonis, serta hubungan dengan anaknya sangat erat dan saling mencintai dan menjaga. Selain itu, relasi antar keluarga NR dan MR dengan mertua atau orang tua MR terjalin sangat harmonis, seperti yang dikatakan mereka bahwa sering berkunjung setiap seminggu sekali ke rumah orang tuanya. Namun, hubungan dengan mertua dari keluarga NR atau keluarga istri sedikit mengalami kerenggangan. Namun, kerenggangan itu tidak berdampak terhadap relasi hubungan dengan saudara dari MR maupun MN, di mana mereka masih terjalin hubungan yang baik dan terjalin komunikasi yang aktif. Ketiga atau C, keberfungsian. Kebersamaan mereka selama berumah tangga kurang lebih 3 tahun berjalan sesuai dengan keberfungsian. Seperti halnya suami NR terhadap istri MN yang memiliki keberfungsian dalam reproduksi yang baik, seperti keluarga ini sudah dikaruniai seorang putri yang berusia saat ini 2 tahun. Kemudian keberfungsian rumah tangga di dalam segi sosialisasi dan edukasi terjadi sangat baik, seperti suami NR yang memiliki pemahaman mengenai ilmu agama yang cukup baik, sehingga dapat memberikan pengetahuan serta membimbing keluarga sesuai aturan Islam. Selain itu, dapat memberikan contoh sikap suri tauladan yang baik karena perilaku tanggung jawab yang baik menghasilkan keluarga yang baik pula. Selanjutnya, dalam keberfungsian, penugasan peran sosial seperti kesamaan dan dalam ras, kulit sawo matang, sehingga tidak memunculkan diskriminasi ras yang terjadi dalam keluarga ini. Dan etnik mereka yang sama, yaitu Jawa, menjadikan keselarasan dalam berbagai kegiatan. Dan yang pasti taat dalam beragama, menjadikan keluarga ini menjadi harmonis hingga saat ini. NR juga mengikuti kegiatan agama
di lingkungannya. Dari segi sosial, ekonomi, NR dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan baik, sehingga peran sebagai kepala keluarga dapat terlaksana sesuai semestinya. Dan MN yang memiliki peran menjaga atau mengasuh anak yang baik karena dia merupakan sebagai guru awal bagi anak-anaknya. Kemudian D. Sistem keluarga. Berdasarkan data lapangan, NR merupakan suami sekaligus tulang punggung keluarga dari anak dan istrinya. Pekerjaan RR sebagai buruh batik atau yang sering disebut sebagai tukang cap. NR bekerja mulai dari jam 8 sampai 4 sore, namun saat produksi batik mulai sepi, NR dapat pulang lebih awal. Sedangkan MN bekerja sebagai ibu rumah tangga, serta menjual jajanan pasar di depan rumahnya. Sistem keluarga berjalan dengan baik karena setiap harinya terjalin komunikasi yang baik, serta apa yang terjadi pada seharinya mereka selalu terbuka terhadap pasangan yang menjadi keluarga keharmonisan dan tidak adanya sikap atau berpikiran negatif. Kemudian konflik dalam keluarga ini. Keluarga NR dan MR mengalami sedikit konflik keluarga yang terjadi dengan mertua MN. Konflik yang terjadi berupa penyebab awalnya keluarga MR pada awalnya tidak setuju akan hubungan yang dilakukan anaknya MN dengan RR yang saat ini menjadi satu keluarga tersebut. Penyebab ketidaksetujuan itu disebabkan karena NR berasal dari keluarga yang sederhana atau kurang mampu, yang dirasa kurang sederajat atau dengannya. Sedangkan MR atau istrinya berasal dari keluarga mampu. Namun permasalahan bukan hanya dalam hal itu saja, melainkan juga dalam hal lain, seperti terjadi kerenggangan atau konflik yang semakin besar setelah kelahiran NL. Dikarenakan keluarga ini memutuskan untuk pindah dari tempat mertua dan lebih untuk tinggal mandiri dalam rumah sewa yang saat ini mereka tempati. Hal tersebut menjadi orang tua NN marah karena berpikiran RR tidak akan mampu untuk menghidupi istri dan anaknya dengan pekerjaan sekarang. Jadi konflik dalam keluarga ini antara suami MR dan istri MN maupun anaknya NN tidak terjadi konflik atau masalah, melainkan konflik terjadi di antaranya keluarga NR dengan mertuanya. Selanjutnya, terapi atau solusi yang dilakukan keluarga dalam mengatasi konflik. Sesuai dengan data di lapangan bahwa pasangan ini mengalami konflik dengan mertua yang terjadi sebelum menikah dan semakin membesar atau terjadi kerenggangan setelah menikah, seperti lebih tepatnya setelah kelahiran anak awalnya atau LN. Dikarenakan keluarga ini memutuskan untuk hidup mandiri dengan mencoba hidup di rumah sewa. Namun hal ini membuat hubungan mereka dengan mertua semakin memanas. Maka solusi yang harus dilakukan keluarga ini jika dilihat dari terapi keluarga, maka permasalahan ini dapat diselesaikan dengan diatasi menggunakan pendekatan teknik konseling struktural keluarga. Pendekatan ini tahap awalnya dengan mendekatkan interaksi antar keluarga seperti mempertahankan keluarga NR dan mertua MR yang mengalami kerenggangan dapat dilakukan dengan konselor meminta kedua keluarga ini untuk saling berhadapan. Mereka saling berbicara, kemudian dilanjutkan dengan teknik pembimbingan ulang seperti keluarga melihat permasalahan dari perspektif yang berbeda dan positif, yang lebih tepatnya dari mertua MR mencoba berada di posisi anaknya. Bagaimana mereka dalam perkawinan awal mengalami suatu permasalahan besar dan secara finansial belum mencukupi, sehingga setelah diharapkan akan muncul sikap empati pada lanjutan ke keluarga kedua. Struktur keluarga terdapat keluarga kedua yang saya wawancari, di mana keluarga ini sudah menjalin atau melalui pernikahan kurang lebih 15 tahun. Keluarga ini memiliki suatu anak dengan berjenis kelamin laki-laki. Di keluarga ini ayah atau suami bernama KR berasal dari Kabupaten Pekalongan, Desa Bojong, kelahiran pada tahun 8 Juli 1981. Beliau berasal dari keluarga beragama dan anak tunggal. Menikah pada usia 25 tahun, sedangkan istrinya bernama AM berasal dari Pemalang Ulujami, kelahiran pada tahun 21 Maret 1982. Beliau berasal dari keluarga yang terpandang agama. AM anak ke-1 dari 2 bersaudara, menikah pada usia 24 tahun. Keluarga ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama DN, lahir pada 15 Maret 2008, yang saat ini berusia 13 tahun saat masih dalam proses pendidikan di sekolah pertama. Relasi dalam keluarga. Relasi keluarga merupakan hubungan antar suami istri maupun anak yang terjadi dalam setiap harinya.
Hasil wawancara saya dengan keluarga KR bahwa relasi antar KR atau suami dan AM istri terjalin kurang harmonis. Ketidakharmonisan ini mereka disebabkan karena suatu hal seperti terjadi perselisihan mereka yang disebabkan mengenai tingkah laku anaknya yang sedikit kurang baik. Hubungan orang tua dengan anaknya dalam segi komunikasi terjalin kurang sehingga menjadikan anak merasa bukan bagian dari keluarga. Selain itu, hubungan dengan mertua KR maupun AM terjalin sangat harmonis, di mana mereka sering bertukar pikiran dalam mengatasi permasalahan keluarga, khususnya mengenai anaknya. Begitu pula hubungan dengan saudara AM yang selalu menjalin komunikasi yang baik. Kemudian kebersamaan mereka selama berumah tangga kurang lebih 15 tahun berjalan sesuai dengan keberfungsian rumah tangga. Seperti halnya suami KR dan istri AM yang memiliki keberfungsian dalam reproduksi yang baik, di mana mereka sudah dikaruniai seorang putra yang berusia saat ini 13 tahun. Kemudian keberfungsian rumah tangga ini dalam segi sosial atau edukasi di awalnya terjadi sangat baik, di mana suami KR memiliki pemahaman mengenai ilmu agama yang cukup baik dan istri AM juga memiliki pengetahuan agama yang baik juga, sehingga dalam saling membantu memberikan pengetahuan terhadap anaknya. Selain itu memberikan contoh sikap suri tauladan yang baik. Selanjutnya dalam keberfungsian penugasan peran sosial seperti kesamaan dalam ras, seperti untuk kesamaan kulit sawo matang sehingga tidak muncul diskriminasi ras. Selanjutnya santun. Selain itu taat beragama seperti KR atau AM sama-sama mengikuti kegiatan agama di lingkungannya. Dari segi sosial, ekonomi KR dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik sehingga peran sebagai kepala keluarga dapat terlaksana dengan semestinya. Dan MN memiliki usaha butik dari temurun keluarga yang menjadikan keluarga ini dari segi ekonomi sangat kecukupan. Sistem keluarga berdasarkan data di lapangan merupakan pengemudi ojek online sekaligus tulang punggung keluarga. Pekerjaannya menyebabkan dia sibuk sehari-harinya di jalan. Berangkat biasanya dari jam 7 sampai jam 3, menyebabkan dirinya jarang melakukan komunikasi antar keluarga. Dari istrinya AM bekerja sebagai pengusaha butik, KR bekerja dari jam 7 sampai jam 2, dan AM bekerja dari jam 9 sampai jam 5, namun terkadang hingga malam hari saat kondisi ramai. Sistem keluarga berjalan kurang baik karena kurangnya pola asuh anak seperti perhatian anak akan kasih sayang dan ketidakadanya waktu berkumpul dalam keluarga tersebut yang menjadikan sering terjadinya konflik di dalam keluarga. Selanjutnya konflik dalam keluarga. Keluarga KR dan AM mengalami sedikit konflik keluarga yang antara orang tua dengan anaknya, di mana anaknya kurang memiliki perhatian dari keluarga sehingga memiliki jalan atau pilihan hidup di jalanan bersama teman-temannya. Selain itu, seringnya anak dalam mengkonsumsi minuman keras yang menimbulkan stigma negatif di keluarga tersebut di lingkungannya. Selain itu, keluarga mertua AM yang memiliki landasan agama yang baik merasa malu akan cucunya yang kurang pantas seperti itu, sehingga memunculkan konflik antar keluarga KR dan mertua AM yang disebabkan tingkah laku anaknya. Terapi atau solusi yang dilakukan keluarga dalam mengatasi konflik ini sesuai dengan data di lapangan bahwa pasangan ini mengalami konflik dengan mertua dan anaknya yang terjadi dikarenakan tingkah laku anak dari KR dan AM yang kurang panas dan kurang baik, sehingga hal itu memunculkan konflik dengan mertua AM. Maka dalam hal ini dapat diselesaikan menggunakan teknik pendekatan multiple family therapy, di mana tahap awalnya berupa konselor mendatangkan 4 atau 5 keluarga digabungkan secara acak dalam kelompok terbuka yang memiliki permasalahan yang sama. Dinamis terapi membiarkan semua ayah berdiri bersama dan menjelaskan permasalahan keluarga mereka, kemudian diminta bergandengan tangan atau mundur ke belakang untuk meletakkan tangan di bawah lawan dan saling merasakan permasalahan. Dengan begitu diharapkan anak merasa dianggap di lingkungan keluarga dan dengan sendirinya akan menjauhi hal-hal negatif yang dilakukan. Baik, saya akan melanjutkan ke wawancara keluarga ketiga. Struktur keluarga. Struktur keluarga terdapat keluarga ketiga yang saya wawancarai, di mana keluarga ini sudah menjalin atau melalui pernikahan kurang lebih 3 tahun. Keluarga ini belum memiliki atau dikaruniai seorang anak. Di keluarga ini, struktur yang pertama, suami bernama
Syed berasal dari Pekalongan Ketumuni, Desa Amukumbang, kelahiran pada tahun 18 Juli 1989. Beliau berasal dari keluarga sederhana dari 3 saudara. Syed sendiri anak ke-1 dari 3 saudara. Beliau menikah pada usia 29 tahun. Selanjutnya istrinya bernama DM, berasal dari kota Pekalongan. Terto, kelahiran pada 21 Maret 1988. Beliau berasal dari keluarga yang sederhana. Beliau anak tunggal dan menikah pada usia 30 tahun. Relasi dalam keluarga. Relasi keluarga merupakan hubungan antara suami istri terhadap suaminya setiap hari. Hasil wawancara saya dengan keluarga Z bahwa relasi Z dengan DM terjalin kurang harmonis, di mana sering terjadi perselisihan mengenai ekonomi yang kurang dalam keluarga. Selain itu, hubungan DM mertua atau orang tua Z sedikit ada kerenggangan, di mana disebabkan karena belum diberikan cucu dari pernikahannya yang saat ini kurang lebih sudah hampir 3 tahun. Hubungan dengan saudara terjalin sangat baik, seperti yang dikatakan DM. Mereka lebih sering berkunjung ke saudara daripada ke rumah orang tuanya. Keberfungsian mereka selama rumah tangga kurang lebih 3 tahun berjalan sesuai dengan keberfungsian rumah tangga, seperti halnya suami Z dan istri DM yang memiliki keberfungsian dalam reproduksi yang kurang baik, di mana belum dikaruniai seorang putra atau putri hingga saat ini. Kemudian keberfungsian rumah tangga ini di dalam segi sosial atau edukasi di awalnya terjadi sangat baik, di mana suami Z memiliki pemahaman mengenai ilmu agama yang cukup baik dan istri DM juga memiliki pengetahuan agama yang baik, sehingga dalam saling membantu memberikan pemahaman. Selanjutnya dalam keberfungsian penugasan peran sosial seperti kesamaan dalam ras kulit sawo matang yang sama, sehingga tidak memunculkan diskriminasi ras yang terjadi dalam keluarga ini. Selain itu, etnik Jawa yang kental dan agama menjadikan keluarga ini menjadi taat beragama. Dari segi sosial ekonomi, saya dapat dikatakan kurang dan memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik, sehingga peran sebagai kepala keluarga digantikan dengan D. Sistem keluarga berdasarkan data lapangan, Z merupakan buruh serabutan yang bekerja sebelum tentu sebulan ada, sedangkan DM atau istrinya bekerja di pabrik yang pekerjaannya bisa berangkat pada shift pagi jam 6 sampai jam 2, jam shift siang jam 2 sampai jam 10, dan shift malam jam 10 sampai jam 6. Hal itu terjadi terus-menerus karena kurang kemampuan pekerjaan Z yang dari segi ekonomi kurang, mengakibatkan keluarga ini sering terjadinya perselisihan atau percekcokan rumah tangga. Jadi bisa dikatakan sistem keluarga Z dan DM tidak berjalan sesuai pada umumnya. Konflik dalam keluarga ini. Konflik Z dan DM mengalami sedikit konflik keluarga yang antara Z belum memiliki pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi. Masalah selanjutnya antara DM mertua, yang dimana mertua menginginkan cucu namun keluarga D belum dikaruniai seorang anak. F. Terapi atau solusi yang dilakukan keluarga dalam mengatasi konflik ini. Sesuai dengan data di lapangan bahwa pasangan ini mengalami konflik dengan mertua dan suami yang terjadi pada hubungan keluarga ini, di mana disebabkan belum dikaruniai seorang anak. Z yang belum memiliki pekerjaan tetap dan dapat mencakupi kebutuhan keluarga. Maka dalam hal ini dapat diselesaikan menggunakan pendekatan teknik konseling struktural keluarga, di mana tahap awalnya dengan interaksi keluarga seperti mempertemukan keluarga Z dan DM untuk berdiskusi untuk mencari solusi dalam membuat program dalam mendapatkan keturunan, sehingga di mana konselor meminta saling berhadapan, mereka berbicara, kemudian dilanjutkan dengan teknik bimbingan ulang, di mana keluarga melihat permasalahan dari perspektif yang berbeda. Sesi selanjutnya dengan mempertemukan dengan mertua Z, di mana berupa konselor mempertemukan dan memberikan waktu kepada mereka untuk saling mengerti dan suatu keadaan yang terjadi, sehingga dengan hal itu dapat menjadikan rasa saling memahami akan suatu individu, yang hal itu dapat mengurangi ketegangan atau konflik yang selama ini terjadi. Berikut pemaparan dari hasil wawancara saya terhadap 3 keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.